Jadi bagusnya diapain air hujan? Ditandon dulu, ditampung dulu. Oh, ditampung dulu. Apakah itu di dalam bentuk embung atau bahkan seperti kalau di Tokyo itu punya storage di bawah tanah itu luar biasa 90 juta meter kubik. Oh, jadi itu nampung air hujan nampung ya? air hujan. Selain untuk mengendali banjir, jangan buru-buru dibuang ke sungai dan di laut gitu ya. Dan itu sebagai air baku yang luar biasa untuk kualitasnya lebih bagus ya, Cak Wisnu ya. Tinggal disesuaikan sedikit, dicernihkan lagi. Artinya secara biaya jauh lebih murah dibanding kita mengolah air sungai yang gitu ya. kotor. Sekarang kami punya air baku dari umbulan misalnya ya. Kalau kita lihat airnya itu jernih ya, mau diminum dari pipa juga bisa begitu. Tapi pertanyaannya begitu sampai di Surabaya ya, kalau dari Pasuruan sampai ke tapping point kami, titik pengambilan atau titik distribution center di Alas Malang, ada di Ketegan, ada di Putat, itu insya Allah langsung diminum bisa. Ya, bahkan termasuk yang kami olah di unit pengolahan setelah diproduksi itu pun juga sudah memenuhi Permenkes 2 2023. Dan untuk menjelaskan apa dan bagaimana penyediaan pelayanan air minum dan air bersih di Kota Surabaya, telah bersama dengan saya, beliau adalah Direktur Utama PDAM Surabaya, Pak Arif Wisnu Cahyono yang akrab dipanggil Pak Wisnu, atau mungkin sebagai orang Surabaya kita panggil Cak Wisnu saya. Demikian. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa Pak. Jadi Cak Wisnu aja makanya. Cak Wisnu. Biar asik ya. Ya. Cak Wisnu, bisa dijelaskan kepada pembaca kita, kepada apa sih progres yang sudah dialami oleh PDAM Kota Surabaya? Kabarnya sudah 100% bisa melayani kebutuhan air bersih di warga Kota Surabaya. Silakan Cak Wisnu. Ini kebetulan juga kami sedang hari ulang tahun. Oh gitu. Ya, yang ke-47. Tanggal 24 ya. November kemarin ya. HUT ke-47 ya Pak? ke-47. Secara administratif beralih dari perusahaan air minum menjadi perusahaan daerah. Ya. Tapi sebetulnya kalau secara histori kami sudah memulai dari tahun 1890 sekian. Ya. Zaman Belanda. Betul, Makanya kami betul. masih punya jalur pipa dari Umbulan ya ke Surabaya yang melewati Sidoarjo. Ya itu masih ada dari Pelintahan juga, dari Pandaan itu kurang lebih sekitar 330 liter per detik. Ya. Nah, memang kalau dikatakan pencapaian ya kami sebetulnya penerus saja ya. Direksi yang sekarang ini adalah penerus dari direksi yang sebelumnya yang sudah mengawali dengan luar biasa ya PDAM ini ya, dan perjuangannya tentu luar biasa berat ya ketika mengawali. Nah, yang kami lakukan sekarang ini sebetulnya hanya menggenapi ya, menggenapi, karena kalau angka 99% itu bahkan sudah sebelum kami masuk periode kami itu sudah 99%. Sehingga sekarang ini sudah tinggal sedikit menyelesaikan 99,8, insya Allah akhir tahun ini sudah mencapai 100%. Itu berapa sih Cak Wisnu pelanggan kita nih? Kalau secara administratif ya, rumusnya itu adalah jumlah jiwa dibagi jumlah
rata-rata jiwa per KK. Jadi ketemunya kurang lebih sekitar 618.000. Nah sekarang sambungan. Sekarang sudah 607. Per Oktober kemarin sudah 617, insya Allah sampai akhir Desember ini sudah 100%. Kalau orang Surabaya bilang karek saksrit gitu. Karek saksrit, betul. Ya memang ada 1-2 yang tentu mungkin masih tercecer atau masih ada orang mau membangun rumah baru atau memecah menternya dan lain sebagainya, tentu itu harus kita penuhi juga itu. Oke. Nah, Cak Wisnu, selain pelayanan tadi kepada pelanggan, emang di PDAM Surabaya ada titik yang sudah bisa diminum? Nah, ini tentu memang PR bukan hanya untuk kota Surabaya, ya tapi untuk seluruh Indonesia, gitu ya. Nah, kami punya satu wilayah di Ngagel-Rejo, ya yang itu memang kami siapkan jalur khusus untuk air yang siap minum, ya kurang lebih sekitar 400 KK. 400 KK tuh. Harganya tentu berbeda, ya tarifnya berbeda, kurang lebih hampir ya 11.000 lah per meter kubik. Jadi kalau dia dengan tarif reguler berapa persennya tuh? Hampir 2 kali lipatnya. 2 kali lipat ya. Tapi pertanyaan sebetulnya bukan di sana. Artinya even misalnya sekarang kami punya air baku dari Umbulan misalnya ya. Kalau kita lihat airnya itu jernih, ya mau diminum langsung dari pipa juga bisa begitu. Tapi pertanyaannya begitu sampai di Surabaya, ya kalau dari Pasuruan sampai ke tapping point kami, titik pengambilan atau titik distribution center di Alas Malang, ada di Ketegan, ada di Butat, itu insya Allah langsung diminum bisa. Ya, bahkan termasuk yang kami olah di unit pengolahan setelah diproduksi itu pun juga sudah memenuhi Permenkes 2 2023. Ya. Pertanyaan tentu apakah pipa kita, ya, pipa yang kami miliki ini ada 6.288 km, jadi sampai hafal saya itu. Ya, panjangnya seluruh yang tergelar di seluruh Surabaya. Nah, umurnya udah bermacam-macam tahunnya, ya. Ada yang sudah di atas 50 tahun bahkan, ya. Yang zaman Belanda pun masih ada. Ada yang pipa-pipa yang sudah bangun tahun 70-an, dan ketika kami melakukan rehab pipa pertama kali yang terpanjang sepanjang sejarah PDAM, ya 150 km dimulai tahun kemarin dan selesai tahun ini, ya kami menemukan pipa-pipa yang ukuran 3 inch, ya 3 dim lah kalau orang umum mengatakan, itu ada yang tinggal separuh, ada yang kotorannya banyak dan sebagainya. Nah tentu ini akan mempengaruhi air yang kami produksi. Itu ya kendalanya ya. Jadi bukan dari sumber primer ya, tapi ketika didistribusikan banyak pipa-pipa yang memang tidak memenuhi syarat untuk itu ya. Betul. Nah untuk mengganti pipa itu tentu tidak membutuhkan biaya yang sedikit ya. Kalau pipa-pipa yang kecil itu rule of thumb-nya itu kira-kira 1 km itu butuh 1 miliar kira-kira. Itu yang pipa kecil. Kalau pipa besar tentunya lebih besar lagi. Nah ketika kita mengharapkan air yang di pipa itu bisa langsung diminum di keran, ya, katakan seperti negara-negara yang maju begitu, negara tetangga, pertanyaannya sebetulnya apakah jumlah yang diminum setiap hari oleh warga itu cukup worth it begitu, cukup berharga dengan dibandingkan kita harus menginvestasikan mungkin triliunan, mungkin bisa 3 triliun. Karena kalau kita hitung konsumsi sebetulnya katakan satu orang 2 liter per hari, begitu ya. Dalam satu rumah ada 5, berarti 10 liter per hari. Kali 30 hanya 300 liter per hari, per bulan, gitu ya. Dibanding konsumsi rata-rata orang Surabaya itu kira-kira 26.000 liter per bulan. Jadi antara 300 untuk minum dibandingkan 26.000 untuk kebutuhan MCK dan sebagainya, tentu ini harus dikaji ulang lah. Memang kita akan menuju ke sana, ya, tetapi biaya yang besar. Ya, dan kita harus menggali sedemikian banyak. Kita menggali 150 km aja sudah sepertinya Surabaya sudah gangguan aktivitas lalu lintas luar biasa. Apalagi kalau kita lebih dari itu. Kira-kira itu. Cak Wisnu, bisa dijelaskan sedikit orang paham ya? Tadi kan baru 1 titik yang memenuhi syarat itu. Itu prosesnya apa itu? Ganti seluruh pipa kah atau bagaimana? Kalau untuk kawasan Ngagel-Rejo kita memang pasang pipa khusus. Oh, pipa khusus ya. Kita buatkan unit pengolahan tersendiri supaya tidak terlalu besar yang masuk ke kawasan tadi di Ngagel-Rejo. Kemudian kita buat jalur pipa khusus, ada keran khusus di pelanggan. Jadi ada 2 meter. Ya, meter yang dari pengolahan yang besar dan satu lagi meter yang khusus untuk air siap minum tadi. Ya. Jadi untuk nyiapin ke lokasi titik itu, Ngagel-Rejo itu, bisa dijelaskan nggak? PDAM perlu keluar duit berapa itu untuk? Ya kalau yang jelas sampai sekarang masih tekor lah. Kurang lebih gini lah. Gitu ya, untuk itu ya. Masih tekor. Cak Wisnu, bisa
jelasin juga apa sih yang menjadi satu crucial point atau kendala di dalam melayani warga Surabaya terutama untuk keperluan air bersih ini. Kendalanya apa? Apakah sumber air primernya atau apa gitu? Ya, kalau dari teknis ya tentu yang kami miliki sekarang ini usianya sudah lanjut, sudah sepuh. Pipanya ya? Pengolahannya juga. Yang di Ngagel terutama itu kami dibangun tahun 1922. Ya. Nah, ini kami sedang melakukan kajian dan insya Allah akan kita lakukan revitalisasi, juga menaikkan kapasitas. Kemudian yang kedua tentu perpipaan, ya, yang itu usianya juga sudah berbagai macam dan memang sudah waktunya untuk dilakukan penggantian. Yang kedua, saya pikir kalau terkait masyarakat, ya itu sudah menjadi kewajiban kami untuk melayani. Apapun keluhannya itu harus kami layani. Ya, insya Allah sejauh ini, alhamdulillah di akhir tahun 2021, ya untuk wilayah yang tekanannya di bawah 2 meter kolom air, ya kalau 2 meter kolom air itu ibaratnya tanpa dipompa di rumah, air itu yang dari pipa bisa naik 2 meter lah. Itu 62%. Kemudian akhir tahun ini kami targetkan sudah 100%. Ya, Oktober kemarin sudah mencapai 82%. Insya Allah tahun ini sudah kita capai 100% dengan tekanan rata minimal 2 meter kolom air di seluruh Surabaya dan bisa 24 jam. Itu yang kami targetkan. Ya 24 jam ngalir gitu ya maksudnya. Ngalir, betul. Oke, selain tadi disebutkan bahwa pengolahannya udah sepuh, ya, pipanya juga sepuh, ya kan? Sebagian bahkan tinggalannya zaman Belanda. Crucial point apa lagi, Cak Wisnu yang? Apakah sumber air primernya juga jadi crucial point? Itu air baku. Alhamdulillah sebetulnya kalau Surabaya ini 93%, ya, kami mengambil dari sungai, dari Kali Brantas, Kalimas, gitu ya. Kalau kami punya di IPA Karangpilang, ambil Kali Brantas, kemudian yang di Ngagel, Kalimas, ya 93%. Sisanya kami ambil dari umbulan. Umbulan itu ada 330 dari umbulan lama, kemudian dari Pandaan kita ada semua mata air, yaitu yang tinggalan zaman Belanda tadi 1000 tahun 900-an. Kemudian ada yang 750 liter per detik yang umbulan baru, ya yang proyek strategis nasional. Nah, tentu yang umbulan tidak bisa kita harapkan lebih besar karena faktanya sekarang juga sudah turun dari target pemerintah Provinsi Jawa Timur yang 4.000 liter per detik, ya sekarang kabarnya sudah di bawah 3.000. Nah, ini tentu menjadi tantangan ke depan, ya. Artinya harus mencari sumber baru, ya itu pun dibagi-bagi kabupaten kota Pasuruan, kemudian Sidoarjo, Surabaya dan Gresik. Nah, artinya 90% lebih kita mengandalkan ketersediaan air baku di Kali Brantas. Nah, kita tahu sendiri ini kan bukan urusan Surabaya saja, ini adalah lintas sektoral, lintas kabupaten, ya apalagi air bakunya mata airnya ada di mungkin kalau saya Kediri kan. Nah, sepanjang aliran sungai tentu banyak kepentingan ya mengambil maupun membuang, sehingga kita harus pikirkan sama-sama jumlah yang diambil, jumlah yang dibuang baik oleh industri maupun oleh pertanian. Ya, kita tahu pertanian juga menghasilkan pupuk, sisa pupuknya juga masuk lagi ke sungai. Belum lagi sampai di kota ada limbah domestik, gitu. Dari limbah rumah tangga yang belum terkelola dengan baik misalnya, ya. Dari septic tank yang merembes, ya dari dapur, ya yang masuk ke, harusnya kan itu semua diolah secara terpisah, ya dengan air hujan, sehingga harapannya yang masuk kembali ke sungai itu adalah murni dari air hujan. So far tapi kualitas dari hasil pengolahan itu oke. Tentu dengan berbagai macam upaya, ya, baik secara fisika maupun kimia, kami mengupayakan untuk mencapai target Permenkes 2023 yang terbaru, dan alhamdulillah bisa tercapai. Tercapai ya. Sudah jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tidak ada perlu khawatir ya. Betul. Nah, saya dengar di PDAM juga melakukan inovasi di bidang pelayanan termasuk digitalisasi, itu gimana Cak Wisnu? Bisa dijelaskan? Sekarang afirmasi seluruh masyarakat harus semua terhubung dengan gadget, gitu ya. Betul. Nah, paling tidak sekarang ini kami sudah punya aplikasi Customer Information System, ya bisa di-download baru di Play Store, di app Apple yang belum. Tapi di dalam aplikasi itu semua kebutuhan, ya untuk pelayanan PDAM sudah bisa terakomodasi. Mulai dari pasang baru, kemudian ganti keran, ganti meter, keluhan kemudian catat meter mandiri, ya jadi pelanggan bisa memfoto, ya kemudian dikirimkan, kemudian langsung dikonversi ke tagihan begitu, termasuk membayar juga bisa di situ.
Jadi artinya ini menambah akurasi gitu ya? Ya. Termasuk itu tadi pembayaran ya? Betul, salah satu betul bukan akurasi, lebih ke transparansi lah. Artinya pelanggan bisa memfoto sendiri, ya, memverifikasi sendiri, kemudian nanti di tempat kami tinggal kami catat. Memang tetap kami akan datangkan petugas setiap bulan kontrol aja. Iya. Nah, terus dari digitalisasi ini yang ingin dicapai apa, Cak Wisnu? Yang goal utama yang ingin dicapai lewat digitalisasi ini apa? Ya, ke depan sebetulnya bukan hanya dari PDAM Surabaya, ya, pemerintah melalui Kementerian PUPR sudah mencanangkan smart meter sebetulnya. Ya. Cuman ini memang butuh waktu karena secara investasi harga unitnya sendiri itu 3 kali lipat dari unit meter yang mekanis. Nah, dengan adanya smart meter ini sebetulnya ya tentu terhubung dengan IoT, pelanggan bisa membaca konsumsi hariannya begitu. Kemudian dari PDAM sendiri juga bisa memonitor secara real time pemakaian harian, ya, sehingga kebocoran-kebocoran yang datang dari faktor komersial itu bisa dikurangi, diminimalkan gitu. Cuman unitnya lebih mahal ya? Ya, unitnya lebih mahal. Ya, ini perlu masih kita dari kami sendiri siapa yang akan membayar ini terhadap unitnya. Iya. Nah, Cak Wisnu, terkait dengan berbagai pelayanan ini, apakah ini keekonomiannya buat perusahaan juga sudah tercapai atau bagaimana? Ya, kalau untuk Surabaya sendiri, alhamdulillah insya Allah sudah mungkin 20 tahun yang lalu ya, kami sudah mandiri, sudah tidak ada lagi penyertaan modal dari pemerintah kota, ya, kemudian sudah tidak ada hutang gitu ya, artinya sudah istilahnya kami sudah full cost recovery, ya, meskipun kami baru naik tarif itu setelah 15 tahun lebih, 2005 ya, baru naik di 2023 ini. Ya. Tarif itu pun masih relatif rendah dibandingkan kota-kota sekitar. Gitu ya. Rata-rata tarif kami di 4.000, mungkin di kota sekitar sudah 7.000 lebih begitu ya. Ya, kemudian secara HPP kami juga masih ada keuntungan sekitar 20-30%, jadi ada margin ya? Masih ada margin, yang itu dipakai untuk investasi, dipakai untuk biaya rutin dan sebagainya. Kami sudah mandiri lah. Kalau untuk pengembangan ya, selain tadi digitalisasi, jadi Cak Wisnu juga singgung-singgung soal kualitas dari pipa, makin tahun makin turun. Nah, ke depan ini apakah bakal ada lagi untuk peremajaan pipa-pipa itu sehingga ujung-ujungnya kan kualitas pada pelanggan itu tergantung pipanya, betul tadi kan disebutkan begitu. Gimana ini? Jadi kalau hitung-hitungannya kami punya pipa itu 6.000 km, itu idealnya usia pipa itu kita anggaplah 50-40 tahun gitu ya. Sehingga minimal setiap tahun harusnya 150 km. Ya, kami sudah mulai, tetapi ke depan ini tentu berat ya, karena untuk bisa istiqomah setiap tahun 150 ini kan butuh biaya yang besar. Nah, itu juga kami sampaikan kepada stakeholder, kepada pemerintah kota, kepada kawan-kawan di DPRD ya. Ini kan perlu support dari berbagai pihak ya. Termasuk juga mungkin pemerintah pusat ya. Sejauh ini memang kalau kita lihat di negara tetangga misalnya di Malaysia, pipa itu bukan menjadi tanggung jawab PDAM. Oh gitu. Pipa itu menjadi tanggung jawab pemerintah pusat. Nah, jadi PDAM di negara-negara bagian itu hanya menyewa saja. Ya, menyewa kepada pemerintah pusat, mereka bisa mengangsur istilahnya sampai bahkan 40-50 tahun. Jadi infrastruktur tanggung jawabnya government ya. Betul. Karena kalau dibebankan kepada PDAM memang itu akan sangat berat sekali beban itu. Ya. Itu yang paling berat justru di infrastruktur itu ya. Dan ini memang menjadi PR nasional. Gitu. Cak Wisnu, kalau boleh kita tahu ya, sepanjang memimpin PDAM Surabaya, pasti yang karena ini organisasi atau perusahaan pelayanan publik, yang namanya komplain itu kan sudah kayak orang Surabaya segojangan lah. Bagaimana manajemen menangani komplain ini? Yang penting satu, ya. Komplain apapun itu jangan dimasukin di hati. Karena saya pikir saya pun kalau sebagai konsumen ya wajar aja ya komplain terhadap pelayanan setiap hari ya. Tapi dari sisi jumlah menurut saya masih relatif kami bisa menyelesaikan aduan di atas 95% gitu ya. Kalau rata-rata setahun misalnya terkait dengan komplain air mati ya sudah turun banyak ya, dari tahun 2021 sekitar 37.000, tahun ini saya monitor sekitar sudah 25.000 aduan ya dari 600.000
ya 1 tahun gitu. Ya, ya, Artinya ya. itu relatif kecil lah. Ya, ya, ya. Relatif kecil. Tapi pernah mencoba nggak untuk melakukan survei customer satisfaction terhadap PDAM? Tiap tahun kami lakukan. Tiap tahun ya? Tahun lalu kami di skornya 85,6, tahun ini dilakukan oleh UNER 87,15. Not bad berarti ya? Bagus lah ya. Sudah peningkatan. Oke, Cak Wisnu, saya tuh kepingin tahu juga selama 2 tahun memimpin PDAM Surabaya ini yang paling dirasakan apa? Memang satu hal mungkin kalau internal Ya. ya, kami ini harus bergerak cepat Ya. gitu ya, karena dalam hal pelayanan. Ya, kami punya tagline tahun lalu di ulang tahun bergerak lebih cepat melayani lebih baik gitu ya. Kemudian program program strategis, tema strategis program kerja di tahun 2023 adalah 2023 semua terlayani. Kemudian tahun depan kami canangkan 2024 air sehat untuk masyarakat ya. Sekaligus juga kami mencanangkan budaya kerja yang baru. Ya, kalau yang sebelumnya budaya kerja dan Smile dengan singkatan SMIL-nya itu ada singkatannya. Nah, sekarang kami mengadopsi Undang-Undang Core Value ASN ya, berakhlak ya, kami turunkan dari sana menjadi jargon hebatnya Pak Wali. Kemudian dari hebat tadi kita turunkan specific behavior, perilaku spesifiknya apa saja begitu. Ya. Nah, ini menjadi tantangan untuk kami yang ya, saya sebagai orang luar ya, yang bukan berbackground PDAM begitu ya. Tentu saya ingin, kalau direksi yang 2 dari PDAM ya, yang 1 juga walaupun dari luar tapi pernah menjadi dewas. Artinya ini kami sampaikan bahwa pola pikir kita sudah bukan lagi pola pikir menunggu. Ya, kita ini perusahaan pelayanan yang harus menjemput bola. Nah, ini yang perlu kita bergerak bersama-sama gitu ya, karena afirmasi masyarakat terhadap pelayanan juga semakin tinggi ya. Dengan adanya gadget, alat komunikasi, channel komunikasi berbagai macam platform ya, tentunya itu akan terus-menerus menantang kita. Sehingga mau tidak mau kita harus bisa lebih cepat dari apa yang diharapkan oleh masyarakat. Kalau eksternal saya rasa tidak banyak, karena saya pikir juga masyarakat ya begitulah kurang lebih ya, sampai kapanpun mereka adalah pelanggan ya, pelanggan wajib komplain dalam tanda petik ya, gitu ya. Jadi dan kita wajib melayani. Kata kuncinya pelanggan wajib komplain. Cak Wisnu, bagaimanapun sebaik-baiknya orang melayani pasti ada aja ya. Terutama mereka yang ngomel, komplain, nyinyir di sosial media. Ikutin nggak sosial media terkait dengan saya ikutin, terus? Tapi saya tidak terpancing untuk menjawab langsung. Ya, tetap bagaimanapun juga saya ingin mengoptimalkan teman-teman, bagaimana mereka langsung berempati ya dengan berbagai macam keluhan. Yang penting saya monitor, dan kami targetkan sekarang itu 24 jam selesai. Tidak boleh dari 24 jam. Nah, itu terukur ya. Tahun depan sebetulnya kami tingkatkan lagi menjadi kurang dari 1 jam. Nah, gitu ya, yang kita cobakan. Kalau sekarang kita sudah tenaga kita, tim kita di lapangan sudah 24 jam standby. Ya, ini yang baru tahun ini kita lakukan standby 24 jam. Ya. Jadi Cak Wisnu kan bilang bahwa kalau ada komplain jangan dimasukkan hati kan, gitu kan kira-kira. Tapi Anda juga manusia gitu ya. Pasti ada yang masuk ke hati gitu ya. Ada nggak komplain yang paling masuk ke hati? Kalau saya enggak. Oh enggak ya? Ya, sama sekali enggak begitu. Ya. Saya anggap ya sudah itu bagian dari kehidupan bagian. Jadi dari enggak ada yang sampai membuat Cak Wisnu enggak bisa tidur gitu atau enggak enak makan gitu, enggak ada ya? Dan tidak perlu. Dan tidak perlu. Hidup masih enjoy lah, masih bisa dinikmati dengan cara yang lain. Saya itu jadi sebenarnya kepingin tahu juga apa sih yang membuat Cak Wisnu tertarik untuk memimpin sebuah perusahaan pelayanan publik, terutama dalam kebutuhan dasar. Ini kebutuhan paling dasar loh. Betul lah sih. Kenapa nggak yang lain aja? Ya kan tadi kan, apalagi ini kebutuhan dasar pasti full komplain. Pasti itu tidak bisa diselai. Mengapa, Cak Wisnu? Kalau passion, saya bicara passion gitu ya. Saya sejak lulus, saya kuliah di teknik kimia. Ya. Sejak lulus ITS ya. Saya sejak lulus sudah berurusan dengan air sebetulnya. Di tahun 92 ya itu sudah berurusan dengan air. Ya. Memang waktu itu lebih banyak ke industri. Ya. Bahwa kemudian masuk di usia senja belum ya? Belum. Masih muda lagi. Kepala 5 lah gitu ya. Di kepala 5 ya inginlah memberikan sesuatu yang lebih bermakna begitu ya. Secara tujuan lebih jelas itu ya, manfaat yang lebih besar. Saya kira arahnya ke sana.
Jadi itu ya, arahnya. Jadi kalau ya? ada istilahnya mungkin meaning purpose-nya lebih jelas lah. Gitu. Cak, bisa diceritakan sedikit supaya kita juga pembaca kita, pemirsa kita juga lebih mengenal bosnya PDAM Surabaya ini. Bisa diceritakan mulai dari kecil itu ceritanya gimana? Lahir di mana, SD-nya di mana, lalu kemudian karir dan di mana gitu, dan selanjutnya mau ngapain? Silakan, Mas. Baik, saya lahir 54 tahun yang lalu di Probolinggo. Probolinggo ya, nggak jauh amat dari Surabaya lah ya. Lanjut. Sekolah sejak TK sampai SMA di satu sekolah yang sama. Di mana itu, Pak? Di Taruna, SMA Taruna Leces, miliknya pabrik kertas Leces. Di mana kelasnya itu mulai dari kelas TK sampai lulus SMA itu temennya sama. Jadi tidak ada kelas paralel. Karena di Leces, karena orang tuanya di Leces gitu? Iya, di Leces. Nah, tidak ada kelas paralel. Jadi memang sekolah itu dibuat oleh Yayasan Pabrik Kertas, tidak membuat kelas paralel. Jadi satu kelas satu murid, ya, naik kelas juga orang yang sama terus sampai lulus SMA. Baru kemudian setelah itu generasi saya baru ada kelas paralel. Ya. Kemudian setelah itu saya meneruskan di, alhamdulillah pernah jadi ketua OSIS juga waktu SMA, kemudian meneruskan di ITS, Teknik Kimia. Kuliah ya lumayan lah, tahun 86 masuk 92 keluar, jadi cukup lumayan, cukup merasakan nikmatnya kuliah. Kok kenapa dipilihnya kimia tuh? Teknik kimia tuh? Atau ngawur aja gitu? Saya kalau zaman dulu kayaknya pengaruh dari kakak kelas. Gitu ya? Kayaknya pengaruh dari kakak kelas. Gitu ya. Nah kemudian lulus memang sudah bekerja langsung di dunia industri pengolahan air. Pengolahan air ya. Pengolahan air memang diawali dengan menjual bahan-bahan kimia ke industri, kemudian mengerjakan bersama teman beberapa proyek pengolahan air, tapi banyak di industri begitu ya. Kemudian terakhir ini ya memang usaha sendiri cukup capek begitu. Nah coba bergeser kepada yang lebih luas lah. Itu industri pengolahan air pada awal tuh bisa diceritakan tuh gimana sih, wujudnya apa itu? Jelasnya gimana? Kalau industri itu kan juga bisa mengambil air dari sungai, dari laut misalnya, bahkan mengolah daur ulang air limbah, kemudian itu dipakai lagi di industri. Nah, teknologi lah itu yang kita siapkan. Itu jadi sejak awal memang bergelut dengan air mengair ya. Betul. Nah, ini kan climate change macam-macam ini kan pengaruh nih. Ke depan ini ketersediaan air baku untuk keperluan kita konsumsi atau kita pakai sehari-hari gimana, Cak Wisnu? Ya. Menurut pengalaman selama ini? Oke, satu yang paling penting tentu ketersediaan dari sumbernya, ya, mata air. Meskipun sebetulnya air tanah itu kalau kita hitung secara neraca masalnya begitu, insya Allah jumlahnya lebih besar dibandingkan gitu ya? Kan yang muncul di permukaan yang di sungai itu kan awalnya juga dari bawah tanah, gitu ya. Meskipun ada juga yang dari siklus air hujan dari. Tetapi sudah di bawah, tapi yang di bawah tanah ini kan sebenarnya air murni. Ya, untuk mengambilnya semakin lama juga mungkin harus dengan semakin dalam begitu. Sehingga yang muncul di permukaan ini memang harus mau tidak mau harus dijaga begitu ya. Minimal yang tadinya di mata air itu jernih, kalau bisa sampai di hulu sampai menuju ke sungai tetap jernih kan begitu. Nah ini kan menjadi tanggung jawab seluruh banyak stakeholder. Ya. Nah ini yang ke depan memang harus diperhatikan, karena kalau seperti kota-kota di luar begitu mereka bisa menjaga kebersihan sungai. Ya, sungai ini kan bukan sekedar untuk alat transportasi kalau sekarang, lebih kepada air baku baik itu untuk pertanian maupun untuk air minum. Yang kedua tentu kita harus mulai berpikir bagaimana bisa memanen air hujan. Air hujan ini kalau sekarang buru-buru dibuang supaya nggak terjadi genangan dan sebagainya, secepat mungkin dibuang ke laut gitu ya. Padahal secara kualitas air hujan ini luar biasa gitu ya. Jadi bagusnya diapain air hujan? Ditandon dulu, ditampung dulu. Oh, ditampung dulu. Apakah itu di dalam bentuk embung atau bahkan seperti kalau di Tokyo itu punya storage di bawah tanah itu luar biasa, 90 juta meter kubik. Oh, jadi itu nampung air hujan. Nampung air hujan. Selain untuk pengendali banjir, jangan buru-buru dibuang ke sungai dan di laut gitu ya. Dan itu sebagai air baku yang luar biasa untuk kualitasnya lebih bagus ya, Cak Wisnu ya. Tinggal disesuaikan sedikit, dijernihkan lagi gitu. Artinya secara biaya jauh lebih murah dibanding kita mengolah air sungai yang gitu ya. kotor. Ya. Cak, sebagai orang nomor 1 di PDAM Surabaya, mungkin ingin menyampaikan sesuatu kepada para customer kita. Ya, pelanggan kita ini kan katanya tadi pelanggan wajib komplain, tapi Anda juga punya kewajiban untuk menyampaikan sesuatu kepada pelanggan kita. Silakan, Cak Wisnu. Ya, yang pasti
terkadang kita tidak menyadari bahwa air yang kita konsumsi itu sangat murah kalau dibandingkan misalnya air kemasan. Betul. Ya. Kita harga rata-rata 4.000 per kubik. 1 kubik itu 1.000 liter. Artinya hanya Rp4 per liter dibandingkan dengan air kemasan. Murah lah pokoknya. Jauh murah lah. Bahkan kalau analoginya, ya kalau membandingkan misalnya, silahkan kalau mau ngambil air bersih di tempat pengolahan kami, ya pakai drum 200 literan, ada 5 drum, saya kasih ongkos Rp4.000, bisa sampai ke rumah, gimana caranya? Itulah sebetulnya fungsi distribusi. Ya. Nah, ini yang sering dilupakan oleh masyarakat, ya, bahwa air yang kita konsumsi sebetulnya rata-rata harga nasional, tarif nasional air di Indonesia itu masih masih sekitar Rp5.000 ya, dibandingkan negara-negara yang sudah masih oke lah ya, masih terjangkau. Ya. Nah, tentu yang kedua, tetap walaupun kita murah, gitu ya, penghematan harus dilakukan. Gitu ya. Kalau di Surabaya ini sebagai kota besar, konsumsinya sudah di atas rata-rata nasional, ya, sudah hampir 30 kubik per bulan. Ini yang perlu dilakukan edukasi, ya, untuk bisa menghemat, karena bagaimanapun juga air itu adalah bukan milik kita, air itu milik anak cucu. Ya, kita bisa membayangkan negara-negara lain yang kesulitan air, begitu ya, bahkan Taiwan pernah krisis air, pernah sampai sudah artinya sudah mati sama sekali begitu. Nah, kita mumpung belum sampai ke sana, ayo kita pikirkan. Dan satu lagi tentu supaya air baku ini tidak tercemar, yang namanya limbah domestik itu harus kita olah. Itu ya. Harus diolah supaya tidak membebani kualitas air sungai yang digunakan sebagai air baku untuk air minum. Saya kira itu. Diamen Tribuners luar biasa. Jadi itu tadi poin pentingnya adalah air yang dijual atau yang biaya yang dibayar oleh konsumen itu tidak mahal-mahal amat, dan pantaslah kita membayar untuk itu, dan PDAM Kota Surabaya sudah berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan. Sekali lagi terima kasih Pak Arief Wisnu Cahyono, Cak Wisnu, atas ngobrol kita. Terima kasih Mas Febi. Moga-moga lancar terus usahanya. Amin. Ya kan? Tetap bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Demikian, saya Febi Mahendra Putra pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan jangan lupa tetap bahagia meskipun tanggal tua. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.